Oke, balik lagi sama kita di podcast Cakap Milenial. Cerita anak muda, perspektif baru, solusi kreatif. Nah, jadi di podcast perdana kita kali ini yang live, kita nggak cuman berempat aja nih, kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget, Sevin Dwi Putri. Sevin Dwi Putri, Miss Grand Lampung. Indonesia Perbankan diberikan kepada Miss Grand Lampung, Sevin Dwi Putri. Dengan hormat kami persilakan Bapak Yahya Setia Fajar selaku Presiden Direktur of BCA untuk memberikan selamat. Halo Kak Sevin. Halo semuanya, salam kenal. Salam kenal. Salam kenal juga. Boleh dari dulu ke kamera. Hai semuanya. Sama ke 1000 penonton yang Ada di luar tribun. ini ya, Ya. yang lagi nunggu juga. Betul. Oke, Apa jadi kabar Kak Sevin? Baik, kalian Baik semua ya. apa kabar? Alhamdulillah baik, baik. Gimana nih kuliahnya? Lancar? Lancar. Sebelumnya makasih ya Kak Sevin udah berkenan hadir, Iya. udah menyempatkan waktunya. Semoga di podcast kali ini kesempatan Kak Sevin datang bisa membawa banyak aura Insight. positif di podcast kita. Oh iya, Karena terima kasih pembahasan juga. kita kali ini seru banget. Oke. betul. Nah, terima kasih juga loh udah diundang. Kita yang Jauh-jauh. makasih. Iya, kita yang Jauh-jauh makasih loh. ya. Ini Sevin dari lapangan Iya, jauh terbang ya. banget loh. Lapangan Sampai dalam. tidur bangun Ke lagi. tidur Jakarta bangun Barat. lagi. Lumayan jauh 1 jam perjalanannya. Hampir 2 jam. Oke, langsung aja nih. Jadi kita kali ini tuh bakal bahas topiknya tentang cancel culture di Indonesia. Nah, mungkin sebelum masuk ke topik, bolehlah kita tanya-tanya dulu nih, Sevin sekarang lagi sibuk apa sih? Sekarang sih lagi sibuk di iklan aja ya. Tapi karena ini akhir tahun jadi lagi mengosongkan jadwal jadi buat bersama keluarga doang buat liburan. Nanti dimulai lagi pas awal tahun lagi gitu. Buat kalian yang nggak tahu, Sevin ini adalah alumni dari Miss Grand Indonesia tahun 2018. Betul Kak? Sekali. Dari Lampung ya? Bener. Kebetulan aku juga orang Lampung Kak. Oh iya? Iya kan? Kakak di mana? Kota Bumi Lampung Utara, kamu di mana? Aku di Metro. deket masih- lah. Reoni ya. Iya, reunian orang Katanya Lampung. reunian. Ware. Apa namanya? Ware ya? Iya. Selain model, iklan, sama di Edu Entertain, Sevin juga punya bisnis ya? Iya, kebetulan aku kan ada beberapa bisnis, tapi yang lagi berjalan sekarang itu bisnis sepatu. Jadi kalau aku nggak ada syuting, aku ngurusin bisnis aku gitu. Nih guys yang mau cek-cek IG-nya Kak Iya, Sevin boleh. atau usahanya Kak Sevin, sepatunya tuh yang cewek-cewek Iya, pasti boleh. bagus banget. Soalnya Kak Sevin Miss Grand Indonesia loh guys ya. Jadi cek aja sekalian promosi, cek aja Instagramnya atau Shopee di Apa, Kak? Trenza Shoes. Apa Kak Instagramnya Kak? Trenza Shoes. Iya, Shoes. Oke, jadi bisa tuh. Trenza Shoes. TRENZA Trenza Shoes. Shoes. Oke. Dicek guys. Siapa tahu ada yang mau beliin pacarnya kan? Iya. Yang Atau cowok-cowok mantannya. Oke, jadi langsung aja masuk nih ke topik pembahasan kita kali ini, yaitu cancel culture di Indonesia. Nah, mungkin sebelum kita mulai, gua kasih tahu dulu cancel culture itu apa sih? Cancel culture itu adalah fenomena sosial di mana individu atau kelompok itu mengalami pemboikotan dari massa. Nah, sebenarnya mungkin cancel culture itu baru-baru aja nih di Indonesia, karena kita kan pakai sosmed juga baru-baru ini ya. Ini adalah budaya yang notabene bisa kita bilang tuh budaya dari budaya barat yang udah terpapar sama sosial media duluan. Nah, Betul. banyak banget nih cancel culture yang belakangan ini tuh terjadi di Indonesia ya kan. Iya. Bener banget. Contohnya mungkin bisa disebut Dari kalangan artis atau dari kalangan pejabat. Betul. juga ya kan. dari brand. Jadi Betul. sebenarnya sih cancel culture sendiri itu bukan budaya yang baru-baru banget ya, karena sebenarnya namanya manusia sebagai makhluk sosial tuh kita kan selalu berkelompok nih, baik di tetangga itu kan banyak tuh, kadang ada tetangga yang dikucilin. Nah itu juga sebenarnya bentuk dari cancel culture, cuman
bukan di sosial media gitu. Nah pas di sosial media barulah namanya jadi lebih modern, disebutnya cancel culture gitu. Lebih ke pembulian sih keseringan. Ngejudge orang yang keterlaluan itu dinamakan cancel culture. Betul. Belakangan ini juga banyak banget kasus cancel culture yang backgroundnya itu karena brand-brand atau public figure yang dinilai terafiliasi sama Israel. Dalam kasus ini konflik Israel sama Palestina, guys. Salah satunya siapa? Kita akan membahas tentang Scarlett. Iya, by salah satunya kita Felicia juga bakal Angelista. bahas brand Scarlett. Untuk dari brandnya kita bahas brand Scarlett. Jadi kita bakal ulik kenapa sih bisa di cancel gitu. Betul. Oke, boleh nih. Langsung masuk aja ke pertanyaannya. Ke Sevin. Yang pertama kita mau nanya nih, gimana sih tanggapannya Sevin terkait cancel culture di Indonesia? Menurut Sevin tuh udah adil atau belum sih? Apakah cancel culture itu penting dan bukan sebagai jadi alat intimidasi sosial buat si public figure atau brand? Sebenarnya cancel culture tuh penting nggak penting sih. Penting dalam hal kalau misalkan kasusnya itu benar-benar terjadi dan emang benar-benar bermasalah dan harus diatasi gitu kan. Itu biasanya itu sangat apa ya, sangat berdampak ke sesuatu yang memang kasusnya itu harus dikuak gitu loh. Jadi emang benar-benar kalau misalkan kayak beberapa influencer atau beberapa public figure yang memang kasusnya memang salah nih, dan emang harus ada beberapa kayak di media kan, yang mengulik kasus ini atau dia yang membuat artis ini benar-benar salah gitu kan. Jadi itu sangat penting gara-gara emang kasus ini harus diatasi gitu kan. Dan biasanya kalau misalkan dia mengadu kepada oknum yang lebih lebih kayak Lebih oknum yang Bermasalah. berwajib. yang wajib itu kan kurang biasanya agak lambat. Nah biasanya nih kalau misalkan udah di up di sosial media, di media mana aja ya, biasanya langsung cepat tuh. Nah itu benar-benar ya sangat membantu aja dan itu adil. Tapi kalau misalkan penting nggak penting biasanya itu kayak kasusnya itu sebenarnya belum pasti, biasanya udah ke up duluan. Nah itu makanya harus beberapa kasus emang harus dikulik dulu atau di riset ini sebenarnya benar nggak sih. Jadi kan tidak merugikan si influencernya gitu. Apalagi kebanyakan orang yang FOMO ya kak. Iya, cuman betul. ikut-ikutan aja. Iya betul, kebanyakan FOMO. Abis besoknya hilang. Iya, gitu. cuman bikin mental seseorang itu jadi down. Iya. Kalau itu misalkan benar kan ya oke lah, Iya. bikin pelajaran kepada orang tersebut. Tapi kalau misalkan itu nggak benar, kan kasihan. Jadi kena mental, ada beberapa orang jadi kena Trauma juga. gitu kan. Ya, sebelumnya nih mau ngasih tau lagi tadi definisi cancel culture ada 3 tahap sih sebenarnya. Pertama itu ini kalau dari pop culture ya. Jadi pertama itu kita nyebutnya woke. Jadi orang-orang yang mulai udah mulai sadar pentingnya untuk menyuarakan itu disebut woke. Jadi kadang kalau misalnya kalian main X nih disebutnya tuh woke people. Jadi orang-orang yang udah mulai sadar nih kalau ini tuh penting gitu. Nah, abis itu tahap keduanya adalah call out. Call out tuh biasanya kita mulai menyuarakan ke publik kalau si influencer atau public figure ini melakukan kesalahan. Nah, itu namanya kita masih call out tuh, masih kayak lu salah lo kayak gini gitu. Cuman ngebilangin doang. Kan banyak tuh. Nah, tahap terakhirnya baru di cancel. Nah, kalau udah di cancel tuh berarti udah bener-bener kayak di ban gitu loh, dicekal. Nah, kan kadang juga kita pernah tahu tuh, kadang kita sering banget lihat video yang cuma dipotong-potong, itu juga bisa nyebabin cancel culture tersebut kan. Nah, ini menurut Kak Sevin sendiri nih, kita kan beberapa kayak Iki juga termasuk influencer juga nih, ya kan? Influencer Indira nih. Tipis-tipis. Enggak, bukan Indira, sorry banget. Kalau disebut mereknya nanti gawat nanti. Enggak apa-apa, sebut aja. Tapi kalau ada yang lihat Iki di FYP TikTok, itu Iki loh. Iya. Sering kok. Food vlogger. Apalagi ya. kalau makanan kayak. Iya. Mau nyari yang enak-enak tanya Iki. Yes. Nah, menurut Kak Sevin sendiri nih sebagai influencer nih kebetulan juga. Nah,
dampaknya dari cancel culture itu tersebut sendiri itu gimana nih? Seberapa besar dampak dari cancel culture tersebut? Gitu. Dampaknya pasti ngaruh banget ya. Yang pasti jadi di beberapa dia nggak, maksudnya dalam karir itu ada nggak bisa bekerja atau dia di salah satu televisi atau produksi house tuh pasti kayak nggak mau pakai dia lagi. Betul sih Kak, itu Iya. pengaruh banget sih. Jadi ya sangat merugikan itu, tapi kalau misalkan itu memang kesalahan dia, yaitu resiko dia, apa yang dia lakukan pasti beresiko dan Betul. dampaknya pasti dia di boykot di mana aja kan. Gitu sih, makanya sebagai influencer atau public figure atau artis memang kita harus hati-hati dalam melakukan sesuatu gitu. Dalam penyampaian, apalagi kita artis besar ya, pasti sesuatunya pasti benar-benar didengar gitu kan. Apapun yang kita katakan pasti diikutin dan didengar gitu kan. Jadi kalau misalkan salah atau keceklik sedikit pun gitu kan, pasti bakal dari netizen ini pasti bakal nyerbu. Jadi kayak ya itu yang pasti kalau udah Apalagi jadi cepet banget ya, Kak, harus sekarang. hati-hati dalam penyampaian. Nah, terus itu juga ada beberapa yang kayak, dan kita juga sebagai penikmat konten atau apapun itu harus lebih teliti, karena ya itu tadi kayak di aplikasi di TikTok kan videonya nggak bisa full ya, kita hanya melihat sedikit-sedikit aja yang mungkin itu ada beberapa macam netizen yang emang nggak suka, dan kadang ada yang beberapa orang yang nggak suka nih sama orang ini, pasti dia mencari celah untuk supaya si influencer ini tuh redup gitu kan. Tapi sebagai kita yang bijak atau menggunakan sosial media atau apapun tuh emang harus di riset dulu, ini bener nggak nih kejadiannya seperti ini, atau dilihat nih full nih videonya atau beritanya seperti apa. Jadi kita nggak langsung ini nih 10 detik tuh videonya, oh iya bener juga sih, emang gak baik, kita langsung ngejudge gitu aja, itu kan nggak bener. Jadi kita harus bijak juga sih menggunakan sosial media. Jadi kita tidak menutup rezeki orang atau membuat seseorang itu jadi jelek kayak ya, dan trauma itu yang pasti. Karena kalau udah trauma itu udah repot kan. Beberapa macam orang kan kalau di luar negeri kan langsung sampai bunuh diri ya, dan itu jangan sampai terjadi sih di negara kita gitu. Jadi lebih telaah lagi ya, jangan ditelan mentah-mentah gitu. Hati-hati dalam berucap sih Iya, Kak. betul. Belum kalau misalnya memang belum tentu kejadiannya pasti, lebih better tuh di cross check lagi. Iya, cari tahu dulu kebenarannya. Ya, Baru dampaknya- kalau udah ini beneran salah ya. Kita juga ngejudge juga jangan yang Ya, keterlaluan betul, banget sih Kak. Karena lebih. itu apa ya, menghakimi seseorang tuh emang membuat dampaknya tuh ke mental diri sendiri Iya, parah karena banget sih. parah banget. Ya aku juga aku maksudnya belum pernah sih digituin banget, tapi waktu sampai ya. jangan sampai nauzubillah min dzalik. Tapi waktu aku ikut miss-missan gitu kan emang ada beberapa Mis-misan. Miss-grand itu emang ada beberapa yang kayak ya gitulah ya, ada orang Pasti, yang nggak Kak, suka ya pasti. perwakilan tuh kayak nggak pantas wakilin Lampung, nggak pantas ini Oh, gitu iya? kan. Ya benar. Terus kayak ya gitu deh, tapi kan kayak ya udah perkataan sekecil itu kan menyakitkan hati ya. Jadi alangkah baiknya sebagai bukan korban sih, tapi enggak Betul. separah itu kan. Tapi kayak ya jadi pelajaran tuh kayak lebih berhati-hati aja. Misalkan emang dia salah ya kita cari kata-kata yang pas gitu untuk biar dia sadar dan tidak menyakiti hati dia Iya. gitu. Jadi kan dia Betul, Bu. lebih terbuka Iya, juga nggak betul. sih, lebih berpikir positif. Kalau kita iya seperti ini, jangan asal sakit dong hati. Sakit. Malah nggak kepikiran Iya, ya. Kak, kadang kalau kita sedikit di judge dikit aja tuh kita udah ini ya, apalagi sama orang banyak gitu, apalagi di betul. sosial media kita baca-bacain komen. Kadang kan ada orang yang malas baca-bacain komen, tapi kan kalau dari pribadi sendiri yang emang tabiatnya begitu Gitu, pasti kan dan dibaca. kepikiran. Itu betul. kepikiran kan bisa jadi Iya, kemana-mana. overthinking ya. Iya, makanya penting banget hati-hati dalam berucap dan hati-hati dalam berkata Iya. juga gitu. Terus Kak, terkait kan kita lagi bahas tentang produk ya sama brand yang dari Scarlett. Kemarin kan kita banyak banget tuh yang terjadi tentang Palestina Israel di Indonesia kan, sampai kita ada demo segala macam. Nah, si Felicia ini kan punya brand yang Scarlett itu. Gimana sih tanggapan Kakak terkait cancel produk dia yang punya afiliasi sama Israel? Yang di Yang di ban hampir sih.
yang dicurigai Iya, punya afiliasi hampir. terhadap Israel. Kalau misalnya Sevin belum tahu, mungkin jadi si owner dari brand S ini itu kemarin banyak di saat ada konflik antara Israel sama Palestina, Israel ngejajah Palestina tuh, si owner dari brand itu netizen menilai bahwa dia itu lebih condong ke Israel dengan dia melike postingan-postingan terafiliasi sama Israel. Terus di saat dia udah di call out sama orang-orang, dia bikin video klarifikasi kan tuh, tapi background yang dia pakai adalah background Israel. Bikin orang tuh makin udah di Iya. call out malah tetap udah di ini malah Digiring lanjut lagi part ya? 2 gitu loh. Padahal Lagi. dia bikinnya tuh klarifikasinya tuh sampai nangis loh Kak. Ada kan ya? Iya. Dia bikin klarifikasi sampai nangis, tapi netizen nilai kalau dia tuh justru sebenarnya sih kalau kita bisa nilai dari videonya, dia itu netral, kayak dia nggak mau ada perpecahan aja, cuman kayak di dalam situasi seperti ini di mana udah jadi atensi nasional, harusnya nggak boleh netral, karena kalau netral itu berarti lu kayak dia tuh mensupport gitu loh. Iya, apalagi kita kebanyakan negara muslim kan. Nah, terkait itu Sevin gimana nih menurutnya, boykot terkait brand itu udah pas belum langkahnya yang dilakukan sama netizen? Kalau misalnya brand itu ya, dan dia udah mengakui kesalahannya, tapi dia masih memakai background itu. Itu kayaknya nggak tahu ya, aku nggak tahu nih. Itu kayaknya salah satu cara untuk nge-branding brandnya gitu biar happening gitu nggak sih? Ya nggak, bisa jadi kan. Tapi Mungkin. kayak gimmick sedikit lah ya, kayak nggak tahu sih. Tapi kayaknya kalau dia memang udah sadar, terus dia masih klarifikasi pakai background Israel. Iya Kan sih Kak. agak gimana Tapi ya, tapi emang sangat disayangkan sih iya, seperti itu. Tapi memang brand S ini kan banyak banget yang penggemarnya ya, kayak banyak banget yang pakai produk dia. Nah, Gue tadinya pakai. Iya. Jadi gara-gara itu lu nggak pakai. Soalnya murah. Iya, gara-gara lu nggak pakai. Nah, jadi tuh kalau ngebuat, pasti dia kan juga punya apa ya Kak, riset kayak wah jangan sampai nih gara-gara ini segala macam. Sebelumnya aturan kalau misalkan dia memang dari nggak mau pakai, dia nggak usah lanjut part 2 dong Kak. Iya, Ini sampai banyak banget artis yang pro kontra sama dia. Salah satunya siapa Ki? Tara Budiman. Tara Budiman juga ini baru call out sih, karena salah satu mungkin kita tahu salah satu artis yang berasal dari Israel itu kan yang jadi Wonder Woman, Iya. si Gal Gadot. Gal Gadot itu kan dari Gal Israel tuh, dia tuh of course ngepost postingan tentang I stand with Israel. Nah, banyak dari public figure kita tuh yang kelihatan nge-like, dan itu aja tuh di call out sama netizen kayak kok nge-like gitu. Jadi kayak apakah dia support gitu terhadap penjajahan ini. Nah, sesimpel cuman nge-like aja itu tuh bisa jadi masalah gitu, Iya, bisa dampaknya berdampak. Dan artisnya juga pun sebenarnya udah ngasih tahu kalau itu kepencet. Nah, menurut saya masuk akal nggak tuh kalau kepencet sebenarnya? Terang-terangan bendera Gimana ada, ya? Nggak logo sengaja gitu kan. Israelnya warna biru sama putih. Sebenarnya kalau lagi situasi seperti itu sih kayaknya kalau kepencet ya kita kan masih sosial media pasti ngebaca dan nggak mungkin tetap Betul, Iya. Kak. harus ngebaca ya. Ya itulah, tapi ya sangat disayangkan aja karena situasinya memang lagi begini kan. Apalagi seorang influencer pasti emang sangat-sangat berpengaruh dan ngebuat masyarakat jadi kayak kok artis ini jadi Kok gini ya Iya, gitu. iya. Padahal dia kan emang lumayan cukup terkenal ya. Iya, makanya tuh itulah jadi artis sulit ya. Jadi Salah mulu ya, Kak. Betul. apapun tindakan pasti dipermasalahin, apalagi itu emang lagi situasinya lagi memang begitu, dia salah like apa memang nge-like postingan salah satu yang pro ke Israel, ya sangat disayangkan dan kurang teliti mungkin ya, atau dia termasuk orang yang netral juga, tapi senetral-netralnya orang kayaknya lebih menjaga hati. Betul Kak. Apalagi orang banyak. Iya Apalagi betul orang sih, banyak. aku ya gitu, menurut aku ya kayaknya ya walaupun ya mungkin dia netral ataupun kayak ya lebih menjaga Betul. hati yang muslim yang pro ke Palestina sih gitu. Walaupun dia niatnya mungkin emang nggak mau ada keributan, makanya dia nggak ngepro siapapun gitu kan, atau gimana. Tapi alangkah lebih baiknya ya karena kita hidup di negara muslim ya, yang mayoritas muslim, terus juga emang lebih
pro ke Palestina pasti ya langkah baiknya ya tidak bikin ulah dulu Iya. deh gitu. Apalagi lagi Lebih- booming-boomingnya ya. Iya, kayak. karena situasinya lagi seperti ini, makanya langsung jadi berita gitu kan. Bener-bener jadi atensi Iya, nasional. jadi kayak ya makanya tuh tadi lebih hati-hati aja dalam bermain sosial media gitu sih. Dan apalagi dia juga memang agamanya juga kan non muslim ya kan. Oh Jadi iya, ke bawah kan. ke bawah. Jadi Iya. kan emang dia kayak ya itu langkah baiknya kalau netral ya. Jadi lebih diulik menjaga. sih sama netizen tuh kan, kayak netizen tuh pinter banget ngulik-ngulik jejak digital kita, jadi hati-hati guys. Iya. Soalnya ngelewatin FBI ya. Oke, kira-kira apa pandangan Kak Selvin tentang cancel culture ini yang bisa jadi populer di Indonesia? Kan yang mana sebelumnya cancel culture ini berasal dari budaya barat, bukan dari budaya Indonesia. Yang bikin populer di Indonesia tuh ya gara-gara ya ini apa namanya ya, karena cancel culture ini dampaknya tuh lebih cepat. Iya, Nah, betul. dan lebih kalau misalnya aku takut sih ngomongnya kayak misalnya Nggak apa-apa. misalnya emang kejadiannya seperti itu ya dampaknya besar, jadi pengaruhnya pun kayak masyarakat puas kayak ya udah ini mau gue gitu, emang dia salah ya hukumannya seperti itu dan risikonya seperti itu gitu. Makanya ini jadi salah satu hal-hal yang di apa namanya Dipilih masyarakat dipilih masyarakat itu kayak untuk menyelesaikan masalah. masalahnya gitu. Padahal ya sebenarnya kalau buat masalah gitu kan ada yang Ada lebih cara. cara yang Ada lebih cara berwajibnya lebih ya, ada oknum cara yang lebih wajib. lebih- Nah, tapi ini gara-gara ya memang apa sih namanya kalau apa ya namanya aku lupa deh, kalau misalkan sesuatu yang dibuat itu kayak hukum alam. Tapi seperti itulah ya hukum alam, jadinya kayak apapun yang kamu buat terus salah terus ke media ya itu tadi cepat tersebar dan dampaknya lumayan berpengaruh ya gitu. Makanya itu yang salah satu yang buat dia populer banget di Indonesia. Tapi sebenarnya ya itu tadi ada sesuatu yang memang harus diviralkan ya kan. Ada yang sesuatu yang emang Kadang nggak penting-penting banget. nggak penting-penting banget nih gitu. Kayak jadi kayak nggak usah di-up banget lah. Jadi kita kayak harus milih-milih juga sih. Misalnya kalau beberapa kasus yang emang harus kita up dan harus kita nggak usah itu karena nggak penting gitu. Jadi kayak itu salah satu menurut aku ya, tapi nggak tahu juga ya. Kayaknya populer gara-gara itu salah satu hal yang tindakannya cepat dan dampaknya juga lumayan berpengaruh gitu lah. Karena seiring berjalannya waktu sosmed emang jadi Iya. alat komunikasi kita tuh yang paling penting ya, yang paling sering kita buka. Penyebaran berita juga semakin cepat. Cepat, iya. Penyebaran informasi yang jadi lebih cepat itu bikin kita juga semakin teredukasi gitu. Cuman kadang ada dua sisi mata pisau gitu ya, Vin. Jadi kayak belum tentu baik semua hal gitu. Contohnya misalnya nge-viral-viralin pacaran anak artis, itu menurut gua nggak penting banget. Iya ya. lagi. Stop FYP TikTok gua isinya orang joget geter-geter. Iya Itu lagi. lucu banget. Betul lagi. Udah gua Iya. unfavorit tetap lewat juga. Iya. Jadi itu tadi juga kayak ya bisa memilah berita yang masuk ke kita gitu lah. Jadi Apa yang nggak kita konsumsi. semuanya kita serap gitu. Yang baik-baik aja yang kita serap, yang memang perlu diangkat ya kita angkat. Kalau yang nggak perlu ya nggak usah lah gitu. Sama ada lagi nih Kak, nih Kakak kan sebagai public figure ya, cara menghadapi kasus ini nih Kak, cancel culture dengan bijak tuh gimana sih Kak, kalau menurut pandangan Kakak? Kalau aku ya, kalau misalkan menanggapi ini pasti yang pertama adalah minta maaf. Pasti. Iya pasti Betul. minta maaf secara tulus. Apalagi kalau ya. nggak salah. Iya. Betul. Minta maaf secara tulus, klarifikasi, ceritain yang sebenarnya itu seperti apa. Kalau bener nggak salah ya. Bener gitu. nggak salah. Terus, Malu sih Kak kalau bener nggak salah ya. terus yang nge-branding diri kita ke sosial media yang jauh lebih baik Pasti. gitu kan. Rebranding ya. Kan banyak ya sekarang yang beberapa Kasus. public figure atau influencer atau yang abis kena Masalah. masalah, jadi dia kayak ada yang
berubah, kayak ada mungkin juga ada beberapa yang berhijab gitu kan. Betul. Ya, Banyak banyak sih. sih Tahu Kak. kan? Sebenarnya banyak banget ya Kak. Di kalangan public figure tuh banyak banget ya Kak. Nggak sebenarnya. maksudnya nggak masalah dia berhijab tuh Bagus. baik. Jadi kita kan kayak dia mau memperbaiki dirinya Betul. gitu ke arah Tapi yang lebih baik. Kenapa after ya? Ya itu juga itu ya udah lah ya. Ya udah, Ya. skip, Salah satu skip. bentuk dia untuk memperbaiki diri, Iya. nunjukin ke masyarakat gitu. Terus ya itu aja kali minta maaf secara tulus, menjelaskan apa yang terjadi, nge-branding diri kita di sosial media yang jauh lebih baik lagi gitu. Dan ya itulah, dan lebih hati-hati berucap, berkata dan segalanya. Ada Dan tips. lebih bijak lagi dalam bersosial Betul, media. ada tips minta maaf secara tulus. Kalau minta maaf itu jangan pakai kalau. Misalnya kayak gue Kalau minta gua maaf salah. ya kalau gue salah. lu nggak tahu salahnya di mana. Minta maaf itu tahu salahnya di mana, dijabarin. Denial, kalau Iya, jadi kayak gitu. baiknya tuh kita sebagai public figure, influencer tuh tahu nih apa nih kita salahnya di mana, kita catet, kita minta maaf nih kalau gue salahnya di sini gitu. Jangan pakai kalau Kalau berarti gue ada tandanya nggak tahu. Kesel gak? Minta maaf ya kalau gue ada salah. Begitu juga Oke, sama sorry pacar. kalau salah. Sorry kalau salah kayak Apalagi pakai titik kalau di caption Kak. Iya, nggak sama Nggak niat public itu, doang nggak sih, niat. sama pacar juga kayak Betul. gitu ya. Jangan pakai kalau. siapa tuh? Kesana nggak mau disalahin ya. Nah itu tuh, oke. Jadi karena kita ini adalah mahasiswa public relation, nih Sevin juga kan S1 public relation ya. Iya. Oh iya Kak, ntar bisa sharing-sharing sama Kak Sevin nih Waduh, mengenai PR. Iya nih karena Apalagi ini adalah aku PR Kak nanti Semuanya jurusannya. PR. kita PR kecuali Bastian broadcast. Meli? Broadcast. Oh broadcast Aku juga. PR. Jadi kita mau kasih tips-tips nih gimana caranya handling public relation crisis buat contohnya nih kita pakai brand S ini nih. Nah, seperti yang tadi udah dibilangin sama Sevin, itu pentingnya buat kita riset dulu. Kita tuh di call out sama netizen tuh kayak gimana gitu. Minta maaf secara tulus. Kita riset dulu nih apa aja nih masalah kita di sosial media. Abis itu baru kita membuat video klarifikasi boleh, permintaan maaf kayak gitu. Nah, kalau dari Sevin ada lagi nggak selain bikin klarifikasi? Ya Sama tadi minta maaf. berarti minta maaf, Rebranding ya. rebranding, Rebranding. mengakui maksudnya bukan mengakui kalau misalnya mengakui kalau itu salah ya, kalau yang jika memang kasusnya salah ya mengebantah kalau misalkan ya itu emang tidak benar gitu aja sih. Nah, iya dan rebranding itu penting. Jadi biar maksudnya nggak apa-apa kita ya namanya manusia kan tempatnya salah, namanya juga Betul, manusia betul, bukan betul. nabi boy. Wih. Jadi kayak Yoi boy. Yoi boy, butuh gua keplak kayaknya. jadi ya rebranding aja nanti, maksudnya kita tunjukin aja kalau misalnya teman-teman nanti ada yang jadi influencer atau public figure ya. Di saat kita kena backlash, kena masalah ya kita nggak apa-apa untuk take a pause sebentar, terus kita rebranding diri, tunjukin lagi kalau kita tuh sebenarnya worth, kita sebenarnya punya value ya kan, yang bisa kita Betul, kasih ke masyarakat dan bisa jadi lebih baik lagi. Iya, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Betul. gitu. Nah, karena penting, karena di saat kalian jadi public figure dan influencer tuh masyarakat tuh sangat percaya sama kalian. Apa aja yang kalian omongin tuh itu udah dijadiin konsumsi publik Iya, apalagi fans harga mati tuh. Betul. Ya apapun yang kamu hembusan nafas pun dia percaya pastinya. Mau bohong pun dibela. pasti. benar. Tapi Jadi tapi gue punya salah satu contohnya yang lagi nge-rebranding. Yang menurut gue dia lagi nge-rebranding ya. YB. oh YB. rap Arab. Ya. Oh ya. Karena kan dari kasusnya yang dulu itu yang sama Ciwen itu tahu sendiri kan, akhirnya dia kayak dihujat mana-mana kan, dan akhirnya sekarang kalau gue lihat sendiri juga dia makin kesini nunjukin hal-hal baik yang dia bisa lakuin gitu kan. Makanya sekarang yang gue tahu fansnya dia sama hatersnya dia tuh mulai berkurang dari situ sih. Salah satu contohnya ya guys. Ya aku lihat lebih positif lagi sih Iya, ya. betul. Dan nggak kayak dulu. Ya. betul. Aku juga ngelihat, maksudnya nggak ngikutin tapi aku ngelihat aja. Iya. Ada juga RB Kak. RB siapa tuh? RB siapa? Rizky Bilar. Oh, Rizky Bilar. Iya. Dia sempat di-banned dari TV, Oh, iya. sampai Bener. disiarin di live di salah satu stasiun TV. Dia bilang katanya Rizky Bilar nih udah nggak bisa Oh, gitu. sama sekali kan. Tapi dia ini menunjukin kalau dia itu Better, maksudnya ya. nggak yang kayak waktu berita itu Iya. kan, dan dia sekarang lebih kayak lebih
sayang keluarga segala Betul. macam. Jadi improve sih kan ya. iya, Jadi Oke. bikin perspektif Kita masyarakat balik lagi tuh- ke topik kali ya. Jadinya Jadinya kayak gara-gara YB ya. pasti happy nih gue lihat. Terkait konflik lagi, kalau misalnya dari Sevin sendiri tuh juga canceling brand gak sih? Maksudnya Sevin ada nggak beberapa brand yang tadinya Sevin pakai sekarang jadi nggak pakai karena terafiliasi sama konflik Israel sama Palestina ini? Ada beberapa, ada pasti Dan- ada. Kalau yang ya itu yang aku riset kayaknya emang beneran nih brand ini emang Terafiliasi. iya. Jadi aku udah dia daripada, maksudnya aku juga punya hati kan, jadi kayak ya udah aku memutuskan untuk tidak memakai brand ini lagi karena masih banyak brand yang lain kan yang Betul, lebih baik juga mungkin pengganti-penggantinya. penggantinya. Jadi kayak Yang lokal apalagi iya, kan. yang lokal apalagi karena kita kan cinta produk lokal, Betul. apalagi aku Lokal punya pride. produk lokal Iya, gitu. lokal pride dulu Kakak dong. lagi yang nyiptain ya. Gitu sih. Berdampak banget nih menurut Sevin untuk boycotting brand itu berdampak banget nggak menurut Sevin? Bucket itu berdampak banget soalnya udah banyak. Nah, terkait boycotting brand yang tadi Sevin bilang tuh menurut Sevin tuh berdampak banget nggak untuk konfliknya sendiri di sana? Berdampak emang udah jelas itu pro ke sana, jadi itu sekarang kayaknya emang jarang banget yang pakai produk itu ya, karena emang udah jelas-jelas dia pro ke sana dan emang di sana pun kayaknya tentara sana itu kayak mamerin salah satu brandnya gitu loh. Oh gitu. Jadi kita kayak oh ya udah deh. Jadi kayak nggak perlu lagi deh, kayak emang harus di stop dulu sampai bener-bener emang iya kondusif nggak kondusif juga sih. Maksudnya kayak Tapi sampai sekarang. susah sih ya kalau mau ngomongin kondusif susah ya. Jadi kayak ya emang bener-bener harus berpaling dari satu brand ini gitu kan gitu. Ya tadi pakai produk lokal aja bro gitu. Solusinya ya pakai Iya. produk-produk lokal karena Aja. banyak sih pilihan Udah banyak produk banget. lokal. Oke, jadi kita udah hampir selesai nih ngobrol. Jadi kita mau buat kesimpulan aja dari percakapan kali ini. Nah, terkait cancel culture sendiri seperti yang teman-teman tahu itu tuh berasal dari budaya barat yang lama-kelamaan masuk ke Indonesia karena memang Indonesia tuh media sosialnya tuh lagi gencar-gencar banget nih. Proses penyebaran informasi itu makin cepet yang bikin masyarakat tuh jadi woke gitu. Jadi membuka mata terkait apa aja yang terjadi di sekitar mereka dan mereka udah mulai berani untuk call out sampai ke cancel. Nah, terkait dari konflik-konflik yang udah terjadi terkait cancel culture ini dari Sevin itu tadi bilang pentingnya kita dari diri kita sebagai influencer untuk hati-hati, juga penting juga bagi netizen atau masyarakat yang mengkonsumsi konten di sosial media untuk riset dulu setiap hari. Pilih-pilih berita gitu ya. Pilih-pilih konten, jangan asal komen. Asal diserap aja gitu. Telusuri Rhyming Bus. dulu. Pilih-pilih konten, jangan asal komen. Nah, itu penting banget. Jadi kita tuh sama-sama bijak ya, Vin, dalam Iya, bersosial media, baik sang produsen konten maupun penikmat kontennya. Betul sekali Ki. Oke, jadi Sevin sendiri kira-kira project kedepannya setelah ini apa nih, Vin? Aku kebetulan ini akhir tahun, jadi pasti banyak harapan-harapan di tahun depan kan. Semoga ada Mari kita angkat tangan. coba kita Kita angkat tangan bareng-bareng. semoga iklan yang makin banyak. Amin. Terus amin bisa terjun ke sinetron lagi sama bisa megang beberapa program host lagi. Oh iya ya. Kemarin Sevin ini loh guys, jadi co-host di Bedah rumah lagi. No, yang sering lihat Kak Sevin di TV, ingetin. bedah rumah. Itu beneran dibedah gak sih rumahnya tuh BTW? Beneran dong. Jadi Kan kita prosesnya gimana tuh? menciptakan tempat tinggal yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Pasti dibedah dong. Dan kita Real ya, Kak? Real dong. Real cuy. Real, no hoax, no. Hoax. Iya. Dari awal ditemenin tuh. Jadi Iya. dari pas ketemu keluarganya. Bertemu keluarga, proses perombohan, pembangunan, jalan-jalan dan buka tirai, review rumah tuh aku ada semuanya gitu. Wih, keren banget. Itu berapa kan. lama tuh, Kak? Kalau Itu 3 hari. 3 hari. Oh, cepet ya. Kok cepet ya? Cepet dong. The power of kuli Jawa guys. Iya, kulinya banyak kulinya. Maksudnya Atau, pekerjanya. Pekerjaannya Iya. banyak ya.
Ya sama aja sih. Sama sih. Emang Sering sih Nama- nonton nama tapi penyebutannya. iya, sering sih nonton tapi kayak cepet banget ya. Ya, Karena tapi- itu enggak nih, banyak real enggak dan nih? dibantu juga sih, ada beberapa emang yang dibantu sama tetangga-tetangga. Jadi iya. tukang tetangga suka bantu kan, jadi lebih cepat aja. Itu biasanya di daerah mana sih Kak? Pelosok ya? Ya di pelosok. Aku kebagian kemarin di daerah apa namanya Sukabumi, Karawang gitu-gitu lah. Tapi juga tadi Tangerang deket-deket sini juga. Tapi ya itu sekitar situ lah. Emang daerah-daerah. Di daerah yang itu memang rumahnya emang layak dibedah Iya. dan situasi itunya apa namanya desa-desanya tuh desa-desanya. memang yang kayak Lumayan mandi tertinggal. di kali. Oh, gitu iya. yang masih Atau tertinggal iya, gitu ya. gitu-gitu, Tapi pasti. dapat listrik kan? Masih desa-desa itu listrik. Oh. Dapat dong. Yang Sevin kemarin datangnya tuh Iya. udah kena listrik. Udah semua. Tapi kan di sana banyak ya Kak. Pasti rumah-rumah yang kayak gitu. Iya. Tuh milih salah satu aja. Ah, Kenapa nggak semuanya? Budget ya. Lebih ke budget sih. itu banyak memang, tapi emang biasanya ada juga yang beberapa yang emang beda desa tapi nggak jauh-jauh banget gitu loh. Masih Yang misalnya beruntung aja ya. beruntung aja yang ya memang yang bener-bener layak untuk dibedah rumahnya gitu. Oke, jadi harapannya untuk Sevin adalah semoga makin banyak Iya, semoga project di tahun depan. kita semua Amin. Semoga kita juga semuanya lancar Usahanya ya. lancar ya Kak. Amin. Usaha juga lancar. Kalian yang mau cek-cek boleh. lagi Trendzesus. Iya. Terus sepatunya Boleh. khusus buat cewek ya. Oke. Di spell coba. IG-nya Sevin juga apa nih, Vin? IG aku Sevin Dwi Putri. Oke, IG-nya Sevin Dwi Putri, sepatunya Trenza Shoes. Oke, betul. Nah, kayaknya sampai sini aja dulu episode kita kali ini. Kalau emang teman-teman pengen denger lagi lebih dari kita, bisa komen aja di bawah. Nanti kita akan bikin episode yang lebih seru lagi, ya nggak Mas Hel? Tuh. Oke, see you guys on our next video. Bye. See you guys, terima kasih.